Siapa yang tak kenal Dustin Poirier, petarung UFC asal Amerika Serikat yang secara brilian menjadi orang pertama yang mengalahkan Conor McGregor secara knockout di oktagon. Pria kelahiran 19 Januari 1989 ini pernah menjadi juara ringan UFC interim, serta menduduki peringkat 1 kelas ringan UFC. Masa kecil Dustin tidaklah semulus yang kita kira. Orang tua Dustin bercerai saat dia berusia 5 tahun. Dustin bahkan harus dikeluarkan dari sekolah saat kelas 8 karena sering terlibat dalam perkelahian jalanan. Meskipun memiliki masa kecil yang tidak mudah, namun Dustin berhasil membuktikan dirinya dan menjadi petarung papan atas kelas ringan UFC. Namun, siapa sangka di balik kesuksesannya, ternyata Dustin juga pernah mengalami kekalahan. Inilah 7 kekalahan Dustin Poirier di MMA. Versus Danny Castillo. Pertarungan antara Poirier versus Castillo berlangsung pada 18 Agustus 2010 di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Danny Castillo berasal dari San Francisco, California, dan berasal dari gym tim Alpha Male, sedangkan Poirier berasal dari Gladiator Academy. Skor mereka saat itu adalah 8-3 untuk Castillo dan 7-0 untuk Poirier, di mana Castillo berusia 30 tahun 11 bulan dan Poirier 21 tahun 6 bulan. Secara keseluruhan, Castillo berhasil membawa Poirier ke dalam pertarungan gulat, sehingga Castillo berhasil memenangkan poin. Pada ronde pertama, Castillo langsung melepaskan tendangan rendah yang kemudian dibalas Poirier sesaat kemudian. Poirier berusaha mencetak poin, namun dia kecolongan sehingga terjebak dalam gulat yang cukup menguras tenaga. Di ronde ini, Castillo juga berhasil melakukan ground and pound yang cukup bagus. Di ronde kedua, Castillo berhasil kembali membawa pertarungan di atas matras. Meski begitu, Poirier berhasil mengaitkan kuncian segitiga yang ketat kepada Castillo. Namun rupanya segitiga yang ketat itu kurang terbentuk dengan tepat, yang menjadikan pembuluh darah Castillo belum terhenti sepenuhnya. Akibatnya, Castillo masih memiliki tenaga untuk membawa Dustin ke atas selalu membantingnya. Ikatan Dustin tidak terlepas, kemudian Castillo bergeser ke samping dan berhasil melepaskan kuncian hingga mampu mengendalikan pertarungan. Ronde ketiga, Castillo berhasil mendaratkan pukulan telak dan tendangan bawah. Kemudian Castillo berusaha menjatuhkan, namun Dustin berhasil mendaratkan pukulan. Pertarungan selanjutnya berubah menjadi gulat dan Dustin sekali lagi berhasil mengaitkan kuncian segitiga. Namun Castillo berhasil terlepas dan memegang kendali atas Dustin. Setelah pergulatan yang panjang, akhirnya pertandingan berakhir dengan kemenangan untuk Castillo. Versus Chang Sang-yang. Pertarungan antara Poirier versus The Korean Zombie menjadi headline di UFC on Full TV pada 15 Mei 2012. Poirier menjadi petarung yang naik daun dengan membawa 5 kemenangan beruntun, sehingga membawa dirinya untuk bertemu Chang Sung-jung. Jika Poirier menang kali ini, maka akan membawanya untuk bersaing di sabuk kelas bulu yang saat itu dipegang oleh Jose Aldo. Sebagai catatan, tidak satupun dari mereka yang tidak pernah disubmit, dan hanya Jung yang mengalami kekalahan knockout. Meskipun keduanya bertarung dengan bagus, namun hanya satu orang yang akan keluar sebagai pemenang. Chang Sung-jung memiliki striking yang bagus, namun Poirier tidak kalah bagusnya, dan dia harus mempertahankan pencapaiannya selama ini. Meskipun Jung pernah mengalami kekalahan cepat saat melawan Mark Homik, namun pertarungan saat melawan Leonard Gracia telah membuktikan siapa Jung sebenarnya. Dalam pertandingan Poirier versus Jung kali ini, mereka berjuang keras sejak awal, dan akhirnya The Korean Zombie yang keluar sebagai pemenang. Kekalahan kali ini membuat Poirier harus lebih banyak belajar lagi untuk mempersiapkan karirnya yang panjang, di usianya yang baru 23 tahun. Ini adalah pertarungan yang sangat diharapkan oleh para penonton dan pertarungan berakhir di menit 1,7 detik memasuki ronde keempat. Setelah pertarungan, Jung bicara kepada Jon Anik bahwa dia ingin berterima kasih kepada semua penggemar Korea yang datang hari itu. Jung juga mengatakan bahwa dia sempat dalam masalah dan pikiran menyerah ada di kepalanya. Namun dia terus maju dan bangkit. Atas kemenangan ini, Chang Sung-jung menginginkan Jose Aldo. Versus Cub Swanson. Pertarungan antara dua petarung terbaik kelas bulu ini berlangsung pada 16 Februari 2013 di UFC on Full TV, London, Inggris. Dalam pertarungan ini, masing-masing lawan memiliki kesempatan yang sama untuk naik ke peringkat divisi. Swanson memiliki 3 kemenangan beruntun yang mengesankan di mana dia mengalahkan lawannya di ronde kedua di setiap pertarungan. Swanson bisa melakukan tendangan kanan yang bagus, memberikan kerusakan besar saat clinch atau memainkan teknik in and out.
Poirier sendiri mencoba membatasi kemampuan Swanson agar mampu mendaratkan serangan signifikan, namun hal itu hanya sedikit membantu perjuangannya dalam pertarungan ini. Jika Poirier tidak mampu mendekatkan dan meraih Swanson, hal itu akan menjadi hari yang melelahkan bagi Poirier. Melihat kemampuan Swanson yang mencolok, hal itu menambah peluang kepada Swanson untuk menang knockout atas Poirier. Lalu bagaimana permainan ground mereka? Kedua petarung tidak memiliki ground fighting yang signifikan, namun jika salah satu dari mereka berada di posisi atas, mereka sama-sama efektif. Namun ada perbedaan di antara keduanya, di mana Swanson akan sangat menghancurkan di posisi ground and pound, sedangkan Dustin memiliki potensi yang lebih untuk submission saat beradu gulat. Dengan begitu, kemampuan bergulat mereka bisa dikatakan berimbang. Cub Swanson, meski pertahanan serangannya tidak bagus, penyesuaian yang dia lakukan di sepanjang pertandingan dan di setiap ronde sangat fantastis. Hal itulah yang mengantarkan Swanson menjadi pemenang di pertarungan ini. Versus Conor McGregor 1. Inilah pertarungan kelas bulu peringkat atas antara The Diamond versus The Notorious pertama kali terjadi. Mereka pertama kali bertemu di UFC 178 pada 27 September 2014 di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Nevada. Itu adalah saat sang Irlandia memukul Poirier dan menghabisinya di ronde pertama. McGregor mungkin telah mendapatkan beberapa penilaian tentang kata-katanya, namun di balik itu semua, dia juga memiliki kemampuan bertarung yang mengesankan. Ini adalah pertarungan pertama Poirier melawan 10 teratas. Sangat penting bagi McGregor untuk membuktikan dirinya layak menerima tantangan. Di sisi lain, Poirier sedang menaiki tangga menuju juara. Sebagai 10 besar, Poirier adalah ujian yang sangat tepat untuk McGregor. Dalam pertarungan, seperti biasa, Conor McGregor memulai dengan tendangan panjang dan kemudian tendangan hook. Poirier tampak cukup tenang dengan memberi tendangan kaki sebagai balasan. Keduanya bertukar pukulan saat penonton bersorak, di mana McGregor terus mendorong Poirier dengan tendangan dan serangkaian serangan berputar ke dalam pertarungannya. Meski McGregor sempat terkena beberapa pukulan dari Poirier, namun akhirnya McGregor mendaratkan tinju atas dengan tangan kiri. Pukulan itu memotong pelipis Poirier dan membuatnya terjatuh ke matras. Disitulah McGregor menghabisi Poirier dengan serangkaian serangan darat. Ini adalah penampilan yang sempurna dari Conor McGregor, di mana dia tampil dengan agresif, sombong namun efektif. Poirier mungkin lawan yang sempurna untuk McGregor, namun The Notorious menyingkirkannya dengan cepat daripada yang dimiliki orang lain. Versus Michael Johnson. Pertarungan ini berlangsung di ajang UFC Fight Night 17 September 2016 dan menjadi kartu utama acara tersebut. Ajang ini juga menampilkan Manvel Gamburian versus Alejandro Perez. Namun Gamburian menarik diri karena alasan tertentu hingga digantikan oleh Albert Morales. Abel Trujillo juga hadir untuk melawan Evan Dunham, namun Dunham menarik diri dan digantikan oleh Rick Glenn. Dalam pertarungan, sejak pindah dari kelas bulu, Poirier sukses menghancurkan beberapa lawan berkat perbaikan teknis dan kekuatan pukulan yang luar biasa. Dapat mengalahkan Michael Johnson mungkin bisa menjadi dorongan terakhir yang Dustin butuhkan untuk menuju level berikutnya. Sementara itu, Johnson yang berada di posisi Poirier lebih dari setahun yang lalu telah membuat kesuksesan gelarnya setelah beberapa kemenangan besar beruntun. Meskipun beberapa kekalahan berat membuatnya tergelincir ke bawah, namun ini adalah kesempatan baginya untuk membalik keadaan dan memulai langkah baru menaiki tangga peringkat. Dalam pertarungan, Johnson mulai menyerang dengan cepat, mempertahankan jangkauannya dan menusuk Poirier dengan jab dan tendangan rendah. Dalam jual beli pukulan yang pertama, keunggulan kecepatan Johnson terlihat jelas daripada pukulan Poirier. Meski Johnson terlihat tajam, Poirier terlihat cukup tenang, namun itu menjadi bumerang saat Poirier melakukan kombinasi yang terlalu tinggi. Johnson mengambil langkah cepat untuk mundur, kemudian mendaratkan pukulan hook cross yang telak di dagu Poirier. Akhirnya pertarungan berakhir dengan Michael Johnson keluar sebagai pemenang. Versus Khabib Nurmagomedov. Kekalahan Dustin Poirier yang ke-6 adalah saat melawan petinju asal Rusia Khabib Nurmagomedov. Pertarungan mereka saat itu menjadi headline pada ajang UFC 242 yang berlangsung di Abu Dhabi 7 September 2019.
Khabib saat itu mempertahankan rekor tak terkalahkan 27-0, sedangkan Dustin Poirier menjalani pertarungan unifikasinya dengan rekor 25-5. Sebelumnya, Khabib menjalani skorsing selama 9 bulan sehingga statusnya menjadi juara sementara, sedangkan Dustin Poirier sebagai juara interim. Pertarungan itu pun menjadi pertarungan juara melawan juara yang ditunggu-tunggu banyak orang. Namun, rupanya pertarungan itu menjadi malam yang panjang bagi Dustin saat bertemu pegulat paling brilian di dunia. Poirier bertemu dengan pria yang memiliki rentetan kemenangan terpanjang dalam sejarah dengan 27 kemenangan beruntun. Khabib adalah salah satu dari 3 petarung UFC yang memiliki 11 kemenangan beruntun pada awal mulai karirnya. Kedua petarung tersebut adalah Anderson Silva dan Royce Gracie. Dalam pertarungan, Dustin Poirier membuka serangan dengan sapuan kaki, sementara Khabib menunggu peluang untuk takedown. Usahanya kemudian berhasil setelah pertarungan berjalan 2 menit. Khabib berusaha mengendalikan pertarungan untuk mengaitkan kuncian leher, namun Poirier tak mau menyerah. Meskipun The Eagle tampil agresif, Poirier tak mau kalah hingga ronde pertama berakhir. Pada ronde kedua, Khabib masih tampil agresif, namun sang Diamond berhasil mendaratkan pukulan jab beruntun dan membalikan keadaan, hingga mendorong Khabib untuk mundur ke dinding oktagon. Meskipun berhasil mendaratkan beberapa pukulan, tapi itu belum cukup untuk menjatuhkan Khabib. Lebih jauh, The Eagle malah berhasil melakukan takedown dan tak memberikan kesempatan menyerang untuk Poirier. Di ronde ketiga, Poirier melemparkan beberapa tendangan bawah dan berhasil melilitkan kuncian guillotine yang ketat. Namun lagi-lagi itu belum cukup menghentikan langkah The Eagle. Akhirnya, setelah kuncian itu terlepas, The Eagle memiliki kendali penuh pertarungan dan berhasil melingkarkan tangannya untuk rear naked choke. Versus Charles Oliveira. Dalam pertarungan yang berlangsung pada 11 Desember 2021 di UFC 269, Oliveira berhasil membuktikan kelayakan dirinya dengan mengalahkan Dustin Poirier di ronde ketiga. Poirier yang tampil menghentak lewat pukulan keras yang sempat menjatuhkan Oliveira, namun bisa bangkit dengan cepat. Di sisi lain, Oliveira berhasil membalas dan sekaligus melukai Poirier di bagian hidung. Hingga akhirnya ronde pertama tersisa 2 menit, Poirier kembali berhasil memukul dan menjatuhkan Oliveira. Namun, keunggulan Oliveira di ground membuat Poirier tak melanjutkan pertarungan lebih jauh. Ronde kedua, Oliveira berusaha membawa pertarungan di atas matras dan berhasil dengan beberapa pukulan sikutnya. Oliveira akhirnya mengakhiri pertarungan dengan menaiki punggung Poirier sambil memberikan kuncian rear naked choke saat Poirier sedang berdiri. Oliveira sukses mempertahankan sabuk kelas ringan UFC untuk pertama kalinya sejak dia merebut gelar itu dengan mengalahkan Michael Chandler di pertarungan sebelumnya. Nah, itulah 7 kekalahan Dustin Poirier. Jangan lupa berikan jempol Anda, tulis komentarmu di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video lainnya.